Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai yang bikin merinding sendiri pas malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita baru. Kalau udah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Kampung Mantren letaknya di pinggir sawah yang berbatasan langsung dengan hutan bambu kecil. Rumah-rumah berdinding papan berjajar tak teratur, beberapa di antaranya beratap seng bekas yang sudah karatan. Angin sore sering membawa bau lembab dari rawa kecil di belakang masjid. Di ujung gang sempit itulah berdiri rumah Pak Wardi, sebuah bangunan kecil berdinding anyaman bambu dan lantai semen kasar yang mulai retak. Pak Wardi duduk di kursi kayu tua, menatap jalan setapak di depan, rumahnya yang becek setelah hujan semalam. Di hadapannya, ada meja pendek dengan termos kopi dan toples kerupuk yang sudah tak utuh. Warung kopi kecil itu baru berdiri 5 hari lalu. Hari pertama, ada 2 orang yang mampir. Hari kedua, 1 orang yang hanya minta air panas. Hari ketiga, tak ada siapa-siapa. Hari keempat, bangku plastiknya raib. Dan tadi pagi, hari kelima, seseorang melempar batu dan mengenai atap seng, membuat suara keras, seperti dipukul palu. "Masih mau dilanjut, Lik?" tanya Mbok Sri dari balik pintu dapur. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Wardi tidak menjawab. Ia hanya menggeser gelas kopinya sedikit menjauh dan menunduk. Tangannya menggenggam lutut. Udara sore mulai dingin. Tapi ia belum ingin masuk. Mbok Sri keluar membawa kain tipis dan menyampirkannya ke pundak suaminya. "Anginnya dingin. Jangan duduk di luar kelamaan." "Aku cuman mau duduk sebentar," jawab Wardi lirih. "Kopinya diminum dulu, nanti dingin." Wardi mengangguk pelan. Gelas itu tetap utuh di tempatnya. Ia tidak menyentuhnya. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak tertawa. Mereka berlari-lari membawa botol bekas dan tali rafia, entah bermain apa. Salah satu dari mereka sempat menoleh ke arah warung kopi Wardi, lalu berbisik ke temannya dan tertawa lebih keras. Wardi tidak bereaksi, tapi matanya mengikuti mereka sampai menghilang di tikungan. "Bangkunya mau dicari ke rumah Pak RT, barangkali disimpan anak-anak?" tanya Mbok Sri lagi. "Nggak usah," jawab Wardi cepat. "Kalau memang hilang, ya sudah, rejeki hilang." Mbok Sri diam. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar pasrah, tapi juga putus harapan. Ia berdiri sebentar di samping suaminya lalu kembali masuk ke dalam. Di dapur, ia duduk di atas tikar, menatap dinding yang mulai mengelupas. Tangan tuanya mengelus-elus sudut matanya yang basah. Di luar, Wardi masih duduk. Angin berdesir membawa aroma tanah basah, dan sedikit bau got dari selokan kecil yang tersumbat. Ia menarik napas panjang, dadanya berat. Dulu ia pernah mencoba jadi tukang cukur, modalnya beli gunting dan kaca, tapi pelanggan hanya datang 2 minggu pertama. Setelah itu, tak ada lagi kepala yang mau dipangkas. Lalu ia pindah ke usaha tambal ban. Ia beli pompa tangan dan tambalan karet, duduk berjam-jam di pinggir jalan. Tapi yang datang cuma 1 sepeda bocor dalam seminggu. "Aku ini apes atau bodoh, ya?" gumamnya pelan. Tak ada yang menjawab. Pernah juga ia coba beternak ayam kampung. 6 ekor ia pelihara di kandang bambu. Tapi dalam sebulan, 3 mati mendadak, 2 hilang, 1 tak bertelur. Setelah itu ia menyerah. Kini, warung kopi kecil di depan rumah yang jadi harapan terakhir. Cuma sebuah meja, 2 bangku plastik, dan papan kayu bertuliskan "Kopi Wardi, bikin melek." Tapi sekarang bangkunya hilang 1, dan papan itu pun mulai miring karena paku karatan. Hujan rintik-rintik mulai turun. Wardi baru tersadar ketika 1 tetes air menyentuh punggung tangannya. Ia berdiri pelan, mengambil termos dan gelas, masuk ke dalam rumah tanpa suara. Mbok Sri sedang menyapu remah nasi di tikar. Melihat suaminya masuk, ia menghentikan sapuannya. "Warungnya tutup, Lik." Wardi menaruh termos di atas meja. "Iya, hujan." "Kalau begitu istirahat ya. Aku mau rebus air buat mandi." Wardi tidak menjawab. Ia duduk di dipan kayu, menatap langit-langit. Suara hujan di atap seng seperti denting piring pecah. Tidak ada irama, hanya gaduh. "Lik,
Panggil Mbok Sri setelah beberapa saat. Ya, kalau nanti ada yang tanya, bilang saja bangkunya rusak. Jangan bilang dicuri. Wardi menoleh. Kenapa? Aku cuman gak enak. Nanti dikira kita gak bisa jaga barang. Wardi tersenyum tipis. Memang kita gak bisa jaga barang, Sri. Mbok Sri terdiam. Ia masuk ke kamar, duduk di atas tikar memeluk lututnya. Dulu ia menikah dengan Wardi karena lelaki itu tidak banyak bicara, tapi setia. Sekarang ia masih setia, tapi diamnya seperti tembok tebal yang tidak bisa ditembus. Mbok Sri merasa sendirian, di rumahnya sendiri. Tapi ia tahu, Wardi juga merasa begitu. Wardi menatap dinding di depan-depannya. Ada bekas paku dan gambar anak mereka waktu masih kecil, sebelum merantau. Gambar itu sudah mulai pudar, sudut kertasnya mengelupas. Ia berdiri merapikannya lalu duduk kembali. Besok mau buka lagi? Tanya Mbok Sri dari dalam kamar. Wardi menjawab lama setelahnya. Entahlah. Mbok Sri menarik napas panjang. Ia tahu Wardi sudah mulai goyah. Tapi ia juga tahu, kalau suaminya berhenti lagi, tak akan ada yang bisa diandalkan. Tak ada warung, tak ada penghasilan, tak ada semangat. Angin dari sela dinding membawa suara rintik hujan ke dalam rumah. Malam turun perlahan, dan rumah itu makin dingin. Mbok Sri tidur lebih awal, tapi matanya tak sepenuhnya terpejam. Di luar, Wardi masih duduk di dipan, menatap gelas kopinya yang belum disentuh. Kalau terus begini, aku harus apa? Bisiknya pelan. Suaranya tenggelam dalam gemuruh hujan dan bunyi seng yang bergetar. Di luar pohon kluwih di dekat pagar bergoyang pelan. Daun-daunnya basah. Tak ada cahaya lampu jalan di sana. Hanya kelap-kelip dari lilin di dalam rumah Pak Wardi yang tetap menyala meski hampir padam. Malam semakin sunyi. Wardi memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. Gelap belum berubah, suara seng yang sempat bergetar kini hanya diam. Tapi kepalanya masih penuh. Ia duduk di dipan, menggenggam lututnya sendiri, seperti orang yang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Bukan kabar, bukan orang, tapi arah. Ia tahu besok pagi tetap akan muncul, tapi ia belum punya alasan untuk berdiri. Dari dalam kamar, Mbok Sri sesekali membalikkan badan. Ia tidak tidur pulas. Ia dengar suaminya belum masuk kamar, tapi ia memilih diam. Kadang, diam lebih bisa menjaga kewarasan daripada bicara yang hanya melukai. Pagi datang tanpa kehangatan. Matahari hanya muncul setengah, tertutup awan tebal. Udara masih basah, dan halaman depan masih becek. Mbok Sri menyapu pelan, tak buru-buru. Di dalam, Wardi duduk menatap papan bertuliskan kopi Wardi yang mulai miring. Hurufnya sudah pudar, ia tarik napas pelan. Wes, tutup saja, gumamnya pelan. Lalu ia buka pintu belakang dan berjalan ke sumur. Di tengah jalan ia berhenti. Di sebelah pagar Bu Jumiem sedang mengikat daun pisang di dalam baskom besar. Pak Wardi, panggil Bu Jumiem. Tempenya Bu Marmi sekarang jelek semua. Asam, tipis, keras. Saya sampai bingung mau beli di mana buat nasi rames. Wardi menoleh, hanya tersenyum kecil. Memang susah sekarang cari tempe yang benar. Kalau sampean bisa bikin sendiri laku itu, pasti saya beli. Wardi tidak menanggapi, hanya berjalan ke sumur. Tapi kalimat itu menempel di kepalanya. Ia menimba air, cuci muka, tapi pikirannya bukan di sumur. Ia ingat betul saat dulu ibunya membuat tempe. Zaman ia masih kecil. Pernah beberapa kali bantu kupas kedelai. Pernah pula lihat ibu gagal. Tempenya asam. Tapi pernah juga berhasil. Wangi, padat, dan hangat waktu baru matang. Siangnya, ia ke warung kecil di ujung jalan. Beli 1 ons ragi. Pulang-pulang, ia cuci. Ember bekas cat rendam kedelai yang disisihkan Mbok Sri untuk lauk. Ini buat apa, Lik? Tanya Mbok Sri sambil mengeringkan jemuran. Nyoba saja, siapa tahu bisa. Mbok Sri tak tanya lagi. Ia tahu suaminya sedang mencari jalan lain. Tapi ia juga tahu, kalau jalan itu buntu lagi, yang remuk bukan cuma hasilnya, tapi juga hati suaminya. 3 hari pertama, Wardi sibuk sendiri. Mengupas kedelai, merebus, meniriskan. Ragi yang dibeli ia tabur seadanya. Kain penutup pakai sarung, tua.
Keesokan harinya, tempenya busuk, bau, dan berlendir. Wardi diam. Dicoba lagi hari berikutnya. Kali ini gagal juga. Hari ketiga dan keempat pun sama. Ia mulai kehabisan kedelai. Mbok Sri diam-diam membuka kotak kayu di bawah lemari. Mengambil sepasang anting emas kecil. Warisan dari ibunya yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Ia bawa ke pasar, menggadaikan, dan pulang dengan sebungkus besar kedelai, daun pisang, dan ragi baru. "Ini dari mana, Sri?" tanya Wardi malamnya. "Barter sama Bu Partina. Dia kehabisan beras, aku tukar sedikit bahan dapur. Buat nyoba tempe lagi." Wardi menatap lama. Ia ingin percaya, tapi kalimat itu tak sepenuhnya jujur. Tapi ia tidak tanya lebih lanjut. Dadanya sudah cukup sesak tanpa perlu tahu kebenaran lain. Malam kelima, ia coba lagi. Kali ini lebih hati-hati. Kedelai direndam lebih lama, dikukus perlahan. Ragi ditakar lebih ringan. Ia bungkus pakai daun pisang yang masih segar. Rak pengering ia tata dari peti bekas. 30 jam kemudian Mbok Sri membuka salah satu bungkus. Aromanya tidak menyengat. Warnanya putih, padat, hangat. "Ward, coba lihat ini," panggilnya pelan. Wardi datang pelan-pelan, seperti takut kecewa. Saat melihat potongan tempe itu, ia tidak langsung bicara. Ia ambil satu, mencium baunya, meraba. "Teksturnya, bisa dimakan ya?" "Bisa," jawab Mbok Sri pelan. Tak ada senyum di wajah mereka, tapi ada sedikit cahaya di mata Wardi. Ia tidak bilang apa-apa, hanya masuk ke dapur, duduk di sudut, menatap kosong. Mbok Sri menunggu sebentar, lalu masuk ke dapur juga. Tapi ia tak mendekat. Ia duduk di dekat tungku, membuka kain, dan mulai membersihkan sisa daun pisang. Tangannya gemetar sedikit. "Kalau nanti laku jangan terlalu tinggi harganya ya, Lik. Yang penting orang suka dulu," katanya sambil sibuk. Wardi mengangguk tanpa suara. Saat malam tiba mereka makan tempe goreng dan nasi. Tak ada lauk lain. Tapi kali ini tempe itu buatan sendiri. Mbok Sri tidak banyak bicara. Setelah makan ia cuci piring, lalu duduk di tikar belakang dapur. Punggungnya bersandar ke dinding. Ia menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena takut. Bukan karena gagal, tapi karena harapan. Ia takut suaminya percaya ini awal yang baik, padahal belum tentu. Ia takut suaminya tergantung pada sesuatu yang rapuh. Ia takut jika semua ini hancur, Wardi tak bisa bangkit lagi. Di ruang depan, Wardi duduk di dipan, menatap daun pisang sisa produksi. Tangannya ada di pangkuan, matanya kosong. Di benaknya berputar satu pertanyaan yang belum ada jawaban. Kenapa tempe itu bisa jadi secepat itu? Ia merasa tidak melakukan banyak hal berbeda dari percobaan sebelumnya. Tapi hasilnya kini bukan hanya bisa dimakan, melainkan sangat disukai. Mbok Sri bahkan bilang, teksturnya seperti buatan pabrik, tapi masih punya rasa rumahan. Pagi harinya, 2 warung tetangga datang membeli. Bu Jumia mengambil 10 bungkus, Bu Tati memesan 12. Hari-hari berikutnya makin banyak yang datang. Wardi tak sempat duduk lama. Ia mulai tidur larut karena harus membungkus, mencuci kedelai, menjemur daun, menata rak. Ia juga mulai mencatat pesanan dengan pensil di dinding dapur. "Lik, kalau terus begini kita harus beli kedelai lebih banyak," ujar Mbok Sri suatu pagi. "Dan daun pisangnya harus dijemput dari rumah Bu Mulat. Dia punya pohon banyak." Wardi mengangguk. Ia tidak menyangka, dalam waktu seminggu, rumahnya berubah seperti tempat produksi kecil-kecilan. Rak kayu bertambah, daun pisang digantung di tali rafia, ember besar ditaruh di belakang rumah. Ia bahkan minta tolong Pak Rohim, tetangga depan rumah, untuk bantu angkut air dari sumur. "Upahnya secukupnya ya Pak Wardi," kata Pak Rohim sambil tertawa. "Saya juga lagi nganggur." Wardi tidak banyak bicara. Ia mengangguk dan memberi selembar uang ribuan. Setiap hari, Pak Rohim datang membantu. Tak lama, 1 orang lagi bergabung. Sari, janda muda 2 rumah dari rumah Wardi. Ia membungkus tempe dan menata di rak bambu. Suaranya cerewet, tapi kerjanya cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, produksi tempe Wardi meningkat 2 kali lipat. Ia mulai membeli kedelai langsung dari pasar kecamatan, bukan warung biasa. Rumahnya pun diperbaiki sedikit,
Seng bocor diganti, genteng, lantai dapur yang tadinya retak ditambal dengan semen baru. Mbok Sri tidak lagi memasak di tungku. Mereka membeli kompor kecil dan kulkas bekas dari tetangga yang pindah kota. Tetangga mulai melihat perubahan itu. Ada yang memuji, ada yang bertanya-tanya, ada yang mulai berbisik. "Cepat banget naiknya ya," kata Bu Suminem saat belanja di warung. Dulu Wardi itu gagal terus. Sekarang katanya pesanan sampai ke pasar kota. Iya, katanya tempenya nggak bau, padat nggak cepat busuk. Aneh juga padahal baru belajar, sahut Bu Darmi. "Jangan-jangan dia pakai sesuatu," bisik salah satu ibu yang berdiri di belakang mereka. Gosip pelan-pelan menyebar, tapi tak ada yang berani bicara langsung. Wardi tetap tersenyum tiap pagi, mengantar tempe dengan sepeda ontelnya yang sudah diganti rantainya. Ia tidak menanggapi apa-apa, tapi di dalam hatinya Wardi sendiri merasa ada yang tidak biasa. Sejak malam hujan itu, malam saat ia melihat lelaki tua berdiri diam di bawah pohon kluwih dekat pagar, ada hal-hal yang berubah dalam dirinya. Ia tidak bisa menjelaskannya. Lelaki itu tak berkata apa-apa, hanya berdiri dan menatap. Tapi sejak saat itu tiap kali Wardi mulai mengaduk kedelai yang direndam, ia merasa seperti mendengar suara. Bukan suara jelas, hanya bisikan samar. Kadang seperti "cukup 1 sendok", atau "jemur lebih cepat", atau "daunnya diganti". Awalnya ia pikir itu suara hatinya sendiri. Tapi saat ia mengabaikan, tempenya gagal. Saat ia ikuti, hasilnya sempurna. Ia mencoba menepis, tapi suara itu muncul terus hanya saat ia bekerja. Di luar produksi tempe, suara itu tidak ada. Saat mandi, makan, atau duduk, hening. Tapi begitu ia menyentuh kedelai atau ragi, bisikan itu kembali. Ia tidak berani cerita ke siapapun, termasuk Mbok Sri. Bukan karena takut, tapi karena ia sendiri belum bisa yakin apa yang sedang terjadi. Ia masih ingat wajah lelaki tua itu. Topi caping lebar, tubuh kurus, berdiri kaku seperti patung. Hujan malam itu deras, tapi lelaki itu tak bergerak. Dan entah kenapa, sejak malam itu, semua yang ia sentuh berubah jadi tempe terbaik yang pernah ia buat. Malam-malamnya kini bukan lagi malam tenang. Ia sering terbangun saat subuh belum tiba. Bukan karena suara ayam, tapi karena bisikan itu terdengar bahkan sebelum ia bekerja. Seperti membangunkannya, seperti menyuruhnya memulai lebih cepat. Suatu malam Wardi duduk di dapur mengaduk ragi di dalam ember. Di luar angin berembus pelan, jendela terbuka sedikit. Ia merasa diawasi tapi tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke arah rak, ke arah langit-langit, ke arah pintu belakang. Kosong. Tapi perasaan itu ada. Bisikan kembali terdengar. "Jangan terlalu banyak, cukup 2 lembar." Ia menoleh cepat. Tidak ada yang bicara. Mbok Sri sudah tidur. Sari sudah pulang sejak sore. Pak Rohim juga tidak datang malam-malam. Wardi memandangi ember itu, lalu menuruti suara yang tidak jelas itu. Ia kurangi daunnya. Ia bungkus lagi. Dan seperti sebelumnya, hasilnya kembali sempurna. Keesokan harinya, saat Mbok Sri menata hasil tempe di atas tampah, ia sempat mengangguk kecil, wangi, kayak tempe dari pasar kota. Wardi hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa. Tapi dalam dadanya ia makin bingung. Ia mulai menulis catatan kecil tentang perbandingan, ragi dan waktu perendaman. Tapi semua itu terasa sia-sia. Karena hasil terbaik datang bukan dari rumus, tapi dari suara yang ia dengar. Saat malam turun dan dapur mulai sunyi, ia sering duduk sendiri di kursi rotan kecil. Ia menatap keluar jendela, ke arah pohon kluwih. Ia berharap lelaki tua itu muncul lagi, tapi sejak malam hujan itu tak pernah terlihat, hanya suara yang masih datang. Mbok Sri mulai memperhatikan suaminya lebih diam dari biasanya. Wardi jarang bicara, jarang tersenyum meski usaha mereka makin ramai. Kadang ia hanya duduk di dapur, menatap lantai. Kadang seperti berbicara dengan dirinya sendiri. "Lik, kenapa diam terus?" tanya Mbok Sri suatu malam. "Nggak apa-apa, tapi aku lihat sampean sering melamun, badanmu juga makin kurus." "Capek saja." Mbok Sri tidak menimpali, tapi malam itu ia tidur dengan rasa gelisah.
Suaminya memang tak bicara, tapi ketegangan bisa ia rasakan seperti udara dingin yang menyusup lewat dinding bambu. Wardi tak bisa tidur. Ia kembali ke dapur, duduk di kursi kecil. Ember kedelai yang baru direndam diletakkan di samping. Ia pandangi permukaan airnya. Diam. Lalu terdengar lagi. Tunggu sampai tengah malam. Baru kau mulai. Suara itu jelas, tapi seperti berbisik dari dalam kepala. Wardi tidak bergerak. Tubuhnya kaku di kursi dapur, cahaya lampu minyak hanya menyinari separuh wajahnya. Di sampingnya ember berisi kedelai yang masih terendam bergetar sedikit, mungkin karena angin dari celah dinding. Tapi malam itu, tak ada angin. Suasana terlalu hening untuk menjadi biasa. Wardi menatap pintu belakang yang terbuka setengah. Di luar gelap pekat, tapi matanya menangkap sosok. Ia berdiri diam di dekat pohon kluwih. Caping lebar menutupi sebagian wajahnya. Tubuh kurus tegak lurus, tak bergeming meski malam makin dingin. Kali ini Wardi tidak hanya menatap, ia bangkit, perlahan. Langkahnya berat, tapi pasti. Ia melewati dapur, membuka pintu sepenuhnya, dan berjalan keluar. Tanpa suara, sosok itu mengulurkan tangan. Di telapaknya ada lintingan rokok dari daun jagung yang diikat rapi dengan benang kecil berwarna merah. Wardi tak bertanya, tak menolak. Ia ambil rokok itu. Sosok itu bicara pelan, hampir seperti desah napas. Datang ke kebun bambu, malam Wegs, tengah malam, sendiri. Setelah itu ia berbalik melangkah pelan ke arah bayangan kebun. Tubuhnya hilang seolah menyatu dengan kegelapan. Wardi masih berdiri di tempat. Rokok itu digenggamnya erat. Tangan kirinya berkeringat. Ia tahu kebun bambu itu letaknya di ujung kampung, dekat rawa kecil. Tak ada orang yang berani ke sana malam-malam. Tapi malam Wage berikutnya, tanpa bicara pada siapapun, Wardi melangkah ke sana. Hari-hari menjelang malam itu berjalan seperti biasa, atau setidaknya terlihat begitu di mata orang lain. Produksi tempe tetap jalan, bahkan makin lancar. Pembeli datang makin banyak. Tapi Mbok Sri mulai merasakan perubahan. Suaminya makin jarang berbicara, makan hanya dengan tempe, dan kadang berdiri lama di dekat jendela, menatap ke arah yang sama, setiap malam. "Lik, kamu kenapa?" tanya Mbok Sri saat makan malam. "Gak apa-apa. Kamu makan cuma tempe, gak enak." "Tempeku enak." Jawaban pendek, dingin. Mbok Sri menahan diri. Tapi ia mulai menyadari, tatapan Wardi tidak sama. Seperti dulu, matanya seperti tak betul-betul melihat. Ia seperti berjalan dan bekerja, tapi bukan dengan kemauan sendiri. Malam Wage itu datang. Hujan baru saja berhenti. Jalanan becek, langit mendung menutup bulan. Wardi mengenakan jaket tebal, menyelipkan lintingan rokok di saku, dan keluar tanpa berpamitan. Mbok Sri sudah tidur, atau setidaknya pura-pura tidur. Ia dengar pintu depan dibuka dan ditutup pelan. Wardi menyusuri jalan tanah menuju kebun bambu. Di tangan kanannya ada senter kecil. Cahayanya bergetar karena tangannya gemetar. Tapi ia terus melangkah. Ujung kampung sunyi, tak ada satupun lampu menyala. Kebun bambu menjulang seperti dinding hitam yang menyambutnya dengan diam. Saat ia sampai di tengah-tengah kebun, ada cahaya kecil dari obor yang ditancapkan ke tanah. Sosok lelaki tua itu duduk bersila di atas tikar dari daun kelapa. Wardi berhenti 2 langkah dari tikar itu. Lelaki itu menunjuk ke depan. "Duduk." Wardi duduk pelan, dadanya berdebar. Lelaki itu mengeluarkan sesuatu dari kain lusuh, segenggam, serbuk hitam dan sebotol cairan merah tua. Ia menaburkan serbuk ke atas api. Bau menyengat langsung menusuk hidung. Campuran darah dan daun gosong. Asap tipis mengepul, dan kabut pelan-pelan turun dari sela-sela batang bambu. Udara berubah. Dingin, tapi lembab seperti napas. "Mereka akan datang," ujar lelaki itu tanpa menoleh. "Jangan bicara, jangan bergerak. Diam saja. Dengarkan." Wardi mengangguk. Tubuhnya tegang, tapi ia tidak bisa lari. Angin berdesir lewat sela bambu, tapi tidak membawa suara. Lalu, dari balik kegelapan, muncul bayangan-bayangan aneh. Bentuknya tak jelas. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang merayap, ada yang melayang. Mereka mengelilingi tikar, tidak bicara,
hanya mengeluarkan suara lirih, tertawa kecil, menangis, mendesah. Wardi memejamkan mata, tapi suara itu masuk seperti meresap ke telinga. Salah satu dari bayangan itu mendekat. Tubuhnya hitam, tinggi, dan beraroma amis. Tangannya panjang kasar seperti kayu gosong. Di telapaknya ada bungkusan dari daun pisang. Lelaki tua itu menoleh dan berkata, "Ambil." Telan. Wardi menatap bungkusan itu. Cairan merah menetes dari sela daun. Ia ingin mundur, tapi kakinya kaku. Ia ambil bungkusan itu, membuka pelan, dan mendapati benda lunak seperti jantung yang masih hangat. Tubuhnya mual, tapi tangan lelaki tua itu sudah menekan punggungnya. Wardi memasukkan benda itu ke mulut, menelan cepat. Rasanya pahit, asin, dan panas. Begitu lewat di tenggorokan, seluruh tubuhnya seperti terbakar. Ia jatuh ke tanah, menggeliat, tapi suara-suara itu makin kuat, makin banyak. Dunia di sekelilingnya berputar, gelap. Pagi harinya, Wardi bangun di halaman rumahnya. Bajunya basah, kakinya penuh lumpur. Tak ada yang tahu ia pergi. Mbok Sri masih menjemur pakaian. Wardi masuk diam-diam lewat pintu belakang. Di dapur, sudah ada 2 tampah tempe yang belum ia ingat pernah buat. Daun-daunnya masih segar, susunan rapi, fermentasi sempurna. Hari-hari berikutnya, tubuh Wardi bekerja seperti otomatis. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan bahan, mencuci kedelai, membungkus, mengatur rak. Tapi pikirannya seperti bukan miliknya. Semua gerakan berjalan begitu saja. Ia tak merasa lelah, tapi juga tidak merasa hidup. Mbok Sri mulai takut. Ia perhatikan, Wardi makan hanya tempe. Tidak pernah nasi, tidak pernah sayur. Ia tidak tidur siang, tidak mengeluh capek, tapi juga tidak bicara. Malam hari, Wardi kadang duduk di kursi kayu tanpa lampu. Ia menatap ke arah kebun bambu seolah menunggu sesuatu. "Lik, kamu kenapa sih? Diam terus?" tanya Mbok Sri satu malam. "Capek, kamu makan dong yang lain. Jangan tempe terus." "Sudah cukup." Mbok Sri berjalan mendekat, duduk di samping. Ia pegang tangan Wardi yang mulai kurus dan dingin. "Aku takut, Lik." Wardi menoleh. Tatapannya kosong. "Jangan takut. Tapi kamu bukan kayak dulu. Aku masih aku." Tapi kalimat itu tidak membuat tenang. Justru terasa seperti jawaban yang dibuat agar pembicaraan selesai. Mbok Sri tetap duduk di kursi kecil menatap Wardi yang menunduk dalam gelap. Lilin di atas meja menyala separuh. Cahayanya hanya mampu menjangkau wajah mereka tanpa membuat hangat. Malam itu sunyi, tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik. Tapi setelah Wardi masuk ke kamar dan menutup pintu, Mbok Sri mendengar sesuatu. Di langit-langit dapur, terdengar suara cakaran. Bukan tikus. Irama geraknya terlalu teratur, seperti kuku panjang yang digesekkan ke papan pelan-pelan. Ia mendongak, tidak melihat apa-apa, hanya bekas jelaga dari tungku yang menghitam. Mbok Sri tidak berani naik kursi untuk melihat lebih dekat. Ia hanya duduk kembali, mendekap lutut, sambil memandang ke atas dengan napas yang tidak teratur. Esok paginya, seekor ayam jantan milik tetangga ditemukan mati di dekat pagar rumah Wardi. Lehernya terpuntir ke belakang, matanya terbuka lebar, bulunya rontok sebagian. Bu Jumiem yang menemukannya berteriak, dan beberapa warga datang. Wardi hanya muncul dari balik pintu, menatap sebentar, lalu masuk kembali tanpa kata. Mbok Sri berdiri di samping, wajahnya pucat. Ia tahu ini bukan kejadian biasa. Ia tahu ada sesuatu yang mulai masuk ke halaman mereka. "Pak Wardi, ayam saya kok bisa mati di situ?" tanya Bu Jumiem di sore harinya. "Entah, Bu. Mungkin masuk sendiri. Lehernya kayak dipelintir, bukan dimakan binatang." "Ya, saya juga nggak tahu." Setelah itu tak ada lagi pertanyaan. Tapi sejak malam itu, tiap malam Jumat Wage, Mbok Sri melihat Wardi membawa sesuatu ke gudang kecil di belakang rumah. Kadang karung kecil, kadang hanya kantong plastik. Setelah masuk, Wardi mengunci pintu dari dalam dan tak keluar hingga menjelang subuh. Mbok Sri tidak berani menegur langsung. Ia hanya menunggu di dapur, kadang sambil membaca doa pelan. Tapi, tiap malam itu lewat bau aneh muncul dari sela-sela papan.
Bau busuk seperti bangkai, bukan hanya dari luar tapi merayap dari lantai, dari celah pintu, dari balik dinding. Suatu malam Embok Sri mencium bau itu lebih tajam dari biasanya. Ia mendekati pintu gudang dan merapatkan telinga. Tidak ada suara orang, tapi ada bunyi lain, seperti suara cairan dituangkan ke lantai, seperti desahan napas yang bukan milik manusia. Ia mundur perlahan, tak jadi mengetuk pintu. Ia kembali ke dapur dan duduk memeluk lutut sampai fajar. Pagi-pagi Wardi keluar dari gudang. Bajunya lusuh, tangannya penuh bercak tanah. Ia tidak bicara, hanya berjalan pelan ke sumur. Embok Sri menatap dari dalam. Dalam hati ia mulai menyusun keberanian untuk bertanya, untuk memaksa bicara. Tapi mulutnya kaku, rasa takut menahannya. Hari-hari berikutnya, satu demi satu binatang peliharaan warga menghilang. Kucing Bu Partinah lenyap, anjing Pak RT ditemukan, mati di bawah pohon belimbing, ususnya berserakan. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Tidak ada saksi, tidak ada jejak. Tapi diam-diam, beberapa warga mulai melirik ke rumah Wardi. Ada yang berkata lirih saat lewat di depan gerbang. Dulu dia nggak pernah aneh kayak sekarang. Sementara itu, Darman, anak sulung Wardi dari pernikahan sebelumnya, datang dari kota. Ia hanya bilang ingin tinggal sebentar, membantu usaha ayahnya. Wardi mengangguk, tidak banyak bertanya. Embok Sri menyambut biasa, tapi dari raut wajahnya jelas ada kekhawatiran. Darman tak tahu apa-apa soal kebun bambu, soal lelaki tua, soal gudang itu. 3 malam setelah Darman tinggal, ia pamit sore untuk bermain kartu di rumah temannya di ujung kampung. Ia tidak kembali. Sampai pagi, Embok Sri menunggu di kursi depan. Tidak ada suara sepeda, tidak ada ketukan pintu. Siang harinya, sepeda Darman ditemukan di dekat pematang sawah, berdiri sendiri. Tak ada bekas roda melanjut kemanapun, tak ada jejak kaki. Embok Sri gemetar saat Pak RT menyampaikan kabar itu. Wardi hanya berdiri di ambang pintu, menatap sepeda anaknya yang dibawa kembali oleh tetangga. Ia tidak bicara, tidak bertanya, tidak terlihat terkejut. Embok Sri menarik Wardi ke dalam dan mengunci pintu dapur. "Lik, kamu tahu Darman kemana?" "Tidak." "Jangan bohong, kamu tahu." Wardi diam. Jawab, "Wardi, jangan diam terus." Wardi menunduk. "Aku nggak tahu." Embok Sri memukul dada suaminya dengan tangan gemetar. Ia menangis tanpa suara, hanya napas terputus-putus. Wardi memejamkan mata. Dadanya bergerak naik turun, tapi tetap tak berkata apa-apa. Malamnya, suara cakaran kembali terdengar di langit-langit dapur. Lebih keras dari biasanya. Kali ini disertai suara benda jatuh, seperti sendok menabrak lantai. Embok Sri berdiri dari tikar, menyalakan lampu minyak dan perlahan menuju ke gudang. Ia tahu Wardi sudah tidur. Langkahnya pelan, tapi mantap. Pintu gudang terkunci, tapi ia tahu kuncinya disimpan di bawah tampah di dapur. Ia ambil, membuka pintu, pelan. Bau amis langsung menyambut. Gudang itu gelap, lembab. Di dalamnya ada kendi besar dari tanah liat, ditutup kain putih yang sudah berkerak merah. Di sudut ruangan, sebuah boneka dari kain mori berdiri tegak, diikat dengan benang merah. Di dekatnya, ada botol kecil berisi cairan yang menghitam. Embok Sri tak berani menyentuh apapun, tapi cukup dengan melihatnya, ia tahu. Wardi terlibat sesuatu yang bukan urusan manusia biasa. Ia mundur, menutup pintu, dan mengunci kembali. Tangannya gemetar, tapi ia tidak menangis. Ia hanya diam, duduk di dapur dengan wajah kosong. Fajar, menyingsing Wardi bangun dan menemukan pintu gudang sudah terkunci, tapi ia tidak memeriksa. Langkahnya pelan menuju dapur, dan di sana Embok Sri duduk diam menatap cangkir kosong di depan kompor. Mata mereka bertemu, tapi tak ada kata yang terucap. Di antara mereka ada sesuatu yang tak bisa dipotong dengan pertanyaan atau dijelaskan dengan jawaban. Embok Sri tahu apa yang ia lihat semalam bukan mimpi. Dan Wardi tahu, istrinya sekarang menyimpan kunci yang selama ini ia sembunyikan sendiri. Hari itu dusun gempar. Seorang anak kecil yang sedang bermain layangan di pinggir kali berteriak saat melihat tubuh seseorang tergeletak di antara semak.
Beberapa orang dewasa datang, dan kabar itu menyebar cepat. Jasad Darman ditemukan. Wardi sedang menjemur tempe saat kabar itu disampaikan oleh Pak RT. Ia hanya menatap lurus, tidak bergerak. Mbok Sri mendengar dari tetangga lain dan langsung berlari ke tepi sungai tanpa alas kaki. Jasad Darman terbujur kaku, matanya terbuka lebar, kulitnya pucat dan mengeriput. Tidak ada luka, tapi tubuhnya seperti dikeringkan dari dalam. Seolah cairan hidupnya dihisap, namun tidak ada bekas gigitan atau sayatan. Beberapa warga menutup mulut karena bau menyengat yang keluar dari tubuh itu. Polisi dari kecamatan datang dan memotret, tapi tidak ada yang bisa mereka simpulkan. Tidak ada tanda kekerasan, tapi juga tidak wajar disebut mati biasa. Mbok Sri tidak bisa bicara. Di musala kecil dekat rumah, ia bersujud dalam diam. Tidak menangis kencang, tidak meratap, hanya duduk bersimpuh memeluk mukenanya. Ia menggigit bibir, menahan isak yang tak bisa ditahan. Air matanya jatuh ke lantai, satu demi satu. Di dalam dadanya hanya ada satu kalimat. Apa yang sudah kau lakukan pada anakmu sendiri, Lik? Malam harinya, rumah kembali sunyi. Wardi duduk di ruang depan, matanya menatap gelap. Di tangannya sebatang rokok yang tidak dinyalakan. Mbok Sri duduk di dalam kamar, tidak memejamkan mata. Ia menunggu. Tidak tahu apa yang akan datang, tapi ia merasa malam itu tidak akan biasa. Pukul 1 dini hari. Suara langkah terdengar dari arah dapur. Pelan, kecil, seperti langkah anak-anak. Pintu belakang berderit terbuka sendiri. Udara dingin menyusup ke dalam. Wardi berdiri dari kursi. Sosok kecil muncul dari lorong dapur, berjalan pelan menuju ruang tengah. Tubuhnya pendek, kulitnya kelabu, matanya merah menyala. Ia berdiri di depan Wardi dan tersenyum. "Aku belum kenyang," katanya lirih. Suaranya tipis tapi menggema. Wardi menatapnya tanpa berkedip. Tangannya menggenggam sapu lidi yang ia sembunyikan di balik kursi. Ia mengangkat sapu itu dan memukulkannya ke tubuh makhluk itu. Tapi sapu itu menembus, seperti menebas bayangan. Makhluk itu tertawa kecil, lalu melayang sedikit ke belakang. "Kenapa marah? Bukankah kau yang undang aku?" tanya makhluk itu. Wardi melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Ia tidak menjawab, tapi napasnya berat. Tangannya gemetar, sapu lidi jatuh ke lantai. Di dalam kamar, Mbok Sri mendengar suara itu. Ia berdiri, mengambil botol air doa yang ia simpan sejak lama. Ia buka pintu kamar perlahan. Di ruang tengah, makhluk itu mendekati Wardi lagi. Wajahnya berubah, dari senyum menjadi geram. Tiba-tiba pintu kamar terbuka lebar. Mbok Sri berdiri di sana dengan kitab kecil dan botol di tangan. La haula wala quwata illa billah. Makhluk itu menoleh. Mbok Sri membaca ayat dengan suara pelan tapi tegas. Air doa ia percikkan ke arah makhluk itu. Tubuh kecil itu meringis, lalu mundur perlahan, menghilang ke arah dapur dengan suara mendesis. Pintu belakang tertutup sendiri dan ruangan kembali hening. Wardi jatuh terduduk. Tangannya memegang wajah, tubuhnya lemas. Mbok Sri mendekat, menatapnya dengan mata sembab. Ia tidak bicara, hanya menunggu Wardi mengaku. Tapi Wardi tetap diam. Ia menarik napas panjang lalu menutup matanya. "Kau harus berhenti, Lik. Kau harus akhiri semua ini," kata Mbok Sri pelan. Wardi menggeleng. "Mereka akan datang semua kalau aku buka mulut. Biarkan mereka datang, tapi jangan biarkan satu lagi anak kita hilang. Aku tak bisa. Kalau begitu, aku yang akan bicara." Wardi membuka mata. Wajahnya seperti orang yang sudah kalah, tapi bibirnya tetap terkunci. Hari-harinya berlalu tanpa percakapan. Mbok Sri berhenti bertanya, bukan karena menerima, tapi karena tahu jawabannya tak akan pernah datang dari bibir suaminya. Beberapa minggu setelah jasad Darman dikuburkan, rumah itu lebih mirip kandang kosong ketimbang tempat tinggal manusia. Sisa tempe yang tak terurus membusuk di rak, dan tak ada lagi pembeli yang datang. Semua menjauh, semua diam. Kampung Mantren memilih lupa, namun keheningan itu retak ketika Rangga muncul di depan pintu pada suatu siang yang pengap. Ia berdiri membawa ransel, wajahnya lelah oleh perjalanan jauh dari kota.
Anak pertama Pak Wardi dari istri lamanya itu tak banyak bicara saat masuk ke rumah yang dulunya ia kenali sebagai tempatnya bermain. Ia mencium tangan Embok Sri dan hanya berkata singkat, "Saya ingin bantu, Bu. Saya mau teruskan usaha Bapak." Wardi menatapnya lama tanpa reaksi. Tak ada anggukan, tak ada penolakan. Ia hanya melangkah kembali ke kamar dan menutup pintu. Rangga tak peduli. Ia mulai membersihkan dapur, membuka rak bambu yang mulai berlumut, dan menyalakan kembali tungku. Dalam 2 hari, ia memanggil tukang dari desa tetangga untuk mengganti atap bocor dan mengecat tembok dengan kapur putih. Embok Sri hanya mengamati dari pojok, tak ingin ikut campur, tapi juga tak bisa mencegah. Gudang belakang dibuka. Rangga membersihkan semua isi dalamnya tanpa tahu apa yang pernah terjadi di sana. Ia menata ulang, membeli kedelai dari pasar kecamatan, dan memesan ragi dari kota. Ia pakai resep yang ditinggalkan ayahnya dulu, secarik kertas yang masih ia simpan sejak kecil. Produksi pertama selesai 3 hari kemudian. Hasilnya luar biasa. Tempenya padat, putih, tidak asam, dan aromanya segar. Pedagang dari pasar datang satu persatu. "Ini rasanya mirip waktu dulu Pak Wardi masih jualan," kata Bu Tati yang mencicipi. "Apa resepnya sama, Mas?" "Saya cuma teruskan saja, Bu," jawab Rangga singkat. Hari-hari berlalu, dan usaha tempe itu hidup kembali. Tapi malam-malam Rangga mulai berubah. Ia tidur lebih larut, sering terbangun tiba-tiba. Suatu malam ia terbangun karena mendengar sesuatu dari arah dapur. Langkah pelan, seperti anak kecil yang sedang berjalan dengan kaki telanjang. Saat ia membuka pintu kamarnya, suara itu hilang. Tapi di dapur, kendi tanah liat yang dulunya tidak ada kini muncul di sudut dekat tungku. Tutupnya robek sedikit, dan bau anyir keluar dari sela-sela bibir kendinya. Rangga mendekat perlahan. Ia tidak menyentuh, hanya menatap. Lalu ia mendengar bisikan. Pelan, namun masuk ke dalam telinga seperti embun dingin. "Jangan terlalu lama merendam. 12 jam, cukup." Ia mundur 1 langkah. Tidak ada siapa-siapa. Lampu dapur menyala seperti biasa. Tapi bisikan itu tak hilang. Malam-malam berikutnya, Rangga mulai mendengar suara yang sama saat mengaduk kedelai, atau saat menata daun pisang. Kadang hanya sepatah kata. Kadang perintah. Semuanya masuk akal. Dan anehnya, hasil tempenya makin bagus. Tapi Rangga tidak bisa tidur tenang. Ia bermimpi berulang kali. Wardi duduk di dapur, wajahnya pucat, mata kosong. Di sampingnya, Darman duduk dengan kaki menggantung, tubuhnya kering seperti kapas basah dijemur. Tak ada yang bicara, mereka hanya menatapnya. Suatu malam, Rangga bangun. Dengan peluh dingin membasahi punggungnya, ia keluar rumah, berdiri di halaman. Angin malam tipis menyapu rambutnya. Tak ada suara jangkrik, tak ada ayam. Hanya hening. Keesokan harinya, ia memutuskan pergi ke lereng timur, ke rumah Mbah Rifai, seorang kiai tua yang dikenal masyarakat karena sering dimintai bantuan ketika ada gangguan gaib. Ia duduk di beranda rumah panggung itu, menunggu sambil menggenggam kendi kecil yang ia bawa dari dapur. Mbah Rifai duduk menghadapnya, matanya menatap kendi itu tanpa bicara. "Sampeyan ini anaknya Wardi, ya?" tanyanya kemudian. Rangga mengangguk pelan. "Usaha tempe itu kamu hidupkan lagi?" "Iya, Mbah." Kendinya muncul sendiri. "Iya." Mbah Rifai menghela napas panjang. "Kamu tidak buka perjanjian, tapi kamu hidupkan warisannya. Ikatan itu tetap hidup." Rangga menunduk. "Darah Wardi ada di tubuhmu, dan semua yang pernah diterima Wardi akan mencari ke tubuh yang sama. Tapi saya tidak pernah ikut, tidak pernah setuju. Bukan soal setuju atau tidak. Ini bukan perjanjian yang ditulis. Ini ditanam, di tanah rumahmu, di kayu dapurmu, di napas bapakmu. Selama kamu pakai alat yang sama, rak yang sama, tanah yang sama, maka kamu tidak bisa menghindar." Rangga tidak menjawab, tapi pikirannya penuh. Ia merasa dijebak oleh garis yang tak ia pilih. Ia hanya ingin menolong ayahnya, hanya ingin melanjutkan usaha yang pernah berjaya. Tapi sekarang,
Ia terjebak dalam lingkaran yang tak ia pahami sepenuhnya. Mbah Rifai tidak menambahkan banyak. Hanya menyuruh Rangga membawa air doa dan membaca ayat setiap malam sebelum tidur. Kalau belum bisa memutus, setidaknya jangan makin kuatkan, katanya. Malamnya, Rangga pulang dengan tubuh letih. Ia duduk di dapur, memandangi kendi itu sekali lagi. Letaknya masih di sudut, tepat di bawah gantungan sendok dan centong yang sudah lama berkarat. Lampu dapur redup, tidak ada suara. Tapi dari kendi itu seperti ada yang bergerak. Rangga tidak menyentuhnya. Ia hanya duduk diam, keringat dingin menempel di punggung. Tangan kirinya meremas kain sarung, napasnya berat dan pendek. Pagi harinya, ia berkeliling rumah. Semua alat produksi tempe dikumpulkan. Rak bambu yang dulu dipakai Wardi diseret keluar, ember besar dicuci bersih dan dikeringkan, lalu disusun di halaman belakang. Mbok Sri berdiri di ambang pintu, diam saja. Ia tidak bertanya. Ia tahu anak itu sedang memutus sesuatu yang berat, dan mungkin tak akan kembali lagi. Kendi tanah liat ia bungkus dengan kain goni. Ia tidak membukanya, tidak mengecek isinya. Ia hanya meletakkannya di tumpukan paling atas. Setelah semuanya rapi, ia menyiram rak dengan minyak tanah yang dibelinya. Sejak semalam, tak ada upacara, tak ada bacaan. Rangga menyalakan api. Api cepat menjalar, menyambar kayu, kain, dan kendi. Asap hitam mengepul ke langit. Mbok Sri mundur pelan menutup hidung. Bau hangus bercampur bau amis memenuhi halaman. "Kenapa semua dibakar?" tanya Mbok Sri akhirnya. "Karena semua ini bukan punya saya, Bu," jawab Rangga pendek. "Saya cuma hidup dari dosa yang tidak saya tahu kapan dimulai." Api terus membesar. Beberapa tetangga melihat dari kejauhan, tapi tak ada yang mendekat. Mereka tahu rumah itu sudah lama jadi pusat bisik-bisik. Mereka tahu, sejak Darman ditemukan di tepi sungai, ada sesuatu yang tidak beres di balik dinding rumah itu. Malamnya Rangga menghadap ke barat duduk lama di teras. Ia menulis satu kalimat pendek di sebatang kayu kecil dengan pisau dapur. Lalu ia bangkit dan pergi ke belakang rumah. Tanpa suara, ia membawa cangkul, satu lampu minyak, dan sehelai kain putih. Ia berjalan menuju pemakaman kampung. Ia tahu letak makam Wardi. Tidak ada batu nisan, hanya batu bata yang tersusun sederhana. Ia mulai menggali, satu-satu, pelan dan dalam. Tanahnya lembab, bau basah menempel di leher. Tidak ada suara selain desah napasnya sendiri, dan bunyi cangkul yang membelah tanah. Setelah beberapa jam ia menemukan pembungkus kain. Tubuh ayahnya sudah membusuk menyisakan tulang dan serpihan pakaian. Rangga menunduk, berlutut, dan berdoa dalam diam. Lalu ia angkat bungkusan itu, masukkan ke karung, dan mengikatnya rapat. Perjalanan berikutnya sunyi. Ia berjalan kaki menyusuri kebun di ujung desa, melewati tanah kosong yang jarang dilalui orang. Ia berhenti di dekat sebatang pohon tua, menggali lubang baru. Tidak dalam, tapi cukup untuk mengubur seluruhnya. Setelah itu, ia tancapkan tongkat kayu yang tadi ia tulis. Di atasnya hanya ada 3 kata. "Ampunilah aku." Ia berdiri lama menatapnya. Udara malam menusuk kulit. Tapi Rangga tidak bergerak. Tak ada ritual, tak ada tangis. Ia hanya berdiri dengan mata sayu, tubuh lelah, dan napas yang pendek. Keesokan harinya Rangga pamit pada Mbok Sri. Ia tidak bilang mau kemana. Ia hanya membawa tas kecil, mengenakan jaket abu-abu, dan menggenggam sisa uang yang ia kumpulkan dari jual beli terakhir. "Jangan tinggal di rumah ini, Bu. Kalau bisa ikut saya," Mbok Sri menggeleng. "Aku tua, Nak. Aku hanya ingin di dekat tanah yang kutahu. Tapi kamu pergi saja. Jangan balik ke sini." Rangga mengangguk memeluk Mbok Sri sekali, lalu pergi. Tanpa menoleh, rumah Wardi dibiarkan kosong, pintu dikunci, jendela ditutup rapat. Tapi waktu berjalan. Dalam hitungan minggu, lumut mulai tumbuh di dinding luar. Genteng yang sempat diganti mulai berjamur. Tanaman liar merambat ke teras. Tidak ada yang membersihkan. Tidak ada yang berani menyentuh. Tiap malam Jumat Wage, beberapa warga tetap menyalakan lampu terang. Bukan karena masih percaya, tapi karena takut jika tidak melakukannya.
Anak-anak dilarang main dekat rumah Wardi. Ibu-ibu menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Lelaki tua di langgar selalu memperbanyak bacaan sebelum tidur. Beberapa bersaksi, dari kejauhan kadang terlihat nyala lampu kecil dari dapur rumah itu, padahal listrik sudah dicabut. Ada pula yang mencium bau tempe hangat lewat tertiup angin. Malam samar tapi nyata. Suara sendok beradu piring terdengar lirih dari dalam lalu hilang seketika. Cerita pun berakhir. Semoga kalian suka dan bisa ambil pelajaran dari setiap kisah yang ada. Kalau kalian punya cerita horor pribadi atau kejadian mistis di sekitar kalian, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kami angkat jadi video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.